Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Komang Isya Putra Arindra dari kelas D dengan NIM 24095111049. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bakteri Colibacillosis pada ternak babi. Baik, yang pertama-tama adalah latar belakang. Colibacillosis merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli pada ternak babi. Penyakit ini sering menyerang anak babi atau piglet. E. coli adalah jenis bakteri yang termasuk dalam keluarga Enterobacteriaceae. Bakteri ini secara alami terdapat di dalam saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah panas. Sebagian besar strain E. coli bersifat tidak patogenik dan membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Namun, ada beberapa strain yang patogenik dan dapat menyebabkan infeksi serius serta berbagai masalah kesehatan. Seperti salah satunya yang akan saya bahas yaitu Colibacillosis pada babi. Selanjutnya adalah permasalahan. Colibacillosis adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri E. coli, khususnya strain yang patogenik, yang biasanya menginfeksi anakan babi yang masih menyusui atau baru sapi. Penyakit ini sangat amat merugikan bagi peternak babi karena babi yang terjangkit Colibacillosis akan mengalami diare atau mensret putih yang berkepanjangan sehingga dapat mengakibatkan dehidrasi, penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian pada ternak yang terjangkit. Selanjutnya adalah pembahasan. Colibacillosis adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri E. coli, khususnya strain enterotoxigenic atau ETEC, di mana ETEC ini menginfeksi babi dengan cara yang sistematis, di mana pertama-tama ETEC ini menempel pada sel-sel epitel di saluran pencernaan menggunakan Fimbriae atau pili, yang memungkinkan bakteri bertahan dalam lingkungan usus. Setelah melekat, ETEC mulai memproduksi dua jenis enterotoksin. Yang pertama itu ada toksin heat labile atau LT dan toksin heat stabil atau ST. Toksin LT bekerja dengan meningkatkan produksi CAMP dalam sel usus, sementara ST meningkatkan kadar CGMP. Keduanya menyebabkan peningkatan sekresi cairan ke dalam lumen usus. Akibatnya keseimbangan cairan dan elektrolit terganggu, menyebabkan diare cair yang parah, serta mengurangi kemampuan usus untuk menyerap nutrisi. Selain itu, respon inflamasi yang dihasilkan oleh tubuh terhadap infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada lapisan usus. Mekanisme ini membuat ETEC menjadi penyebab utama diare pada anak babi, yang dapat mengarah pada dehidrasi dan masalah kesehatan serius jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya adalah gejala umum, di mana Colibacillosis pada babi, terutama yang menyerang anak babi, ditandai oleh beberapa gejala klinis yang signifikan. Gejala paling khas adalah diare yang sering muncul sebagai tinja cair berwarna putih, agak kuning atau agak kehijauan. Diare ini berkontribusi pada dehidrasi yang terlihat dari kulit yang kendor, kekeringan pada selaput mukosa, dan penurunan turgor pada kulit. Selain itu, babi yang terinfeksi biasanya mengalami penurunan nafsu makan, yang dapat berujung pada penurunan berat badan yang drastis akibat kehilangan nutrisi. Gejala lain yang sering diamati termasuk kelemahan dan lesu, di mana babi tampak kurang aktif dan tidak bersemangat. Selanjutnya adalah cara penularan bakteri E. coli pada babi. Yang pertama bisa melalui air dan pakan yang terkontaminasi oleh bakteri E. coli tersebut. Yang kedua ada kontak langsung antara induk yang membawa bakteri dengan anaknya. Yang ketiga ada peralatan kandang yang tidak dibersihkan dengan benar sehingga bisa memungkinkan adanya bakteri di peralatan tersebut. Yang keempat itu ada lalat atau serangga yang menjadi vektor mekanis. Yang kelima itu adalah feses babi yang sakit mencemari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu adalah tahap pencegahan. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan agar ternak babi terhindar dari Colibacillosis adalah dengan cara yang pertama yaitu rajin membersihkan dan mendisinfektan area kandang dengan rutin, serta mengelola limbah yang baik untuk mengurangi jumlah bakteri di lingkungan sekitarnya.
Nutrisi yang tepat juga krusial. Pemberian pakan berkualitas tinggi dan kolostrum yang cukup kepada anak babi setelah lahir mendukung sistem kekebalan tubuh mereka. Selain mengurangi stres, dengan memastikan kondisi lingkungan yang nyaman dan ruang yang cukup, sangat membantu dalam mempertahankan kesehatan babi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, peternak dapat minimalkan risiko kolibaksiosis dan memastikan produktivitas serta kesejahteraan babi yang optimal. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke solusi dan penanganan. Pemberian antibiotik seperti amoxicillin, sulfadimethoxin atau enrofloxacin yang sesuai hasil uji sensitivitas. Yang kedua ada pemberian elektrolit dan vitamin untuk mempercepat pemulihan si babi. Yang ketiga ada isolasi hewan yang sakit agar tidak menular ke babi lainnya. Yang keempat ada melakukan pemantauan kesehatan berkala dengan bekerja sama dengan dokter hewan untuk memastikan hewan ternak itu aman dari segala macam penyakit. Baik, jadi dapat disimpulkan kolibaksiosis pada babi adalah penyakit infeksi akibat bakteri Escherichia coli yang umumnya menyerang anak babi menyusui atau baru sapi. Ditandai dengan diare, demam, lesu, dan penurunan berat badan. Penularan terjadi melalui kontak langsung, makanan terkontaminasi, serta secara vertikal dan horizontal. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, pengelolaan limbah, pemberian pakan dan kolostrum berkualitas, serta mengurangi stres penanganannya, meliputi pemberian antibiotik, isolasi ternak sakit, dan pemantauan kesehatan secara rutin agar ternak tetap terjaga. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.